bertemu dengan investor Bapak Dogi, salah satu di properti. Dan beliau saya akan mereview tentang bisnis dia yang di properti. Gimana Bapak Dogi? Oke, selamat sore semua. Nama saya Yogi Wirdiano, selaku Deputi Kepala. Menurut para ahli bisnis, bahwasannya properti ini tidak akan menyusut walau di era corona atau apa, karena harga semakin naik dan bisa dikatakan properti ini sebagai aset. Aset yang paling penting itu ada dua. Jadi kalau kayak di properti ini hasil jangka panjang ya, Ya, jangka panjang bisa diwariskan untuk anak kita bisa. Jadi kalau kayak ini properti di mana suatu saat nanti kita ini akan menghasilkan terus. ya, karena tidak mungkin harga itu menyusut, Pak. Iya, tetap Karena banyak orang zaman terdahulu, ketika orang tua dulu itu kebanyakan tanah itu diwariskan kepada anak-anaknya, itu jadi sebagai modal, dan harga semakin naik. Karena apa? Karena di properti itu mempunyai legalitas yang betul-betul sertifikat pemilikan. Saya kalau pengalaman Pak Yogi sampai bisa seperti ini, sukses seperti ini, banyak properti yang dimainkan. Pengalaman yang terpahit dulu sebelum mulai itu seperti apa? pengalaman terpahit itu masih di era masih angka banyak sih yang bisa menjadikan kita bisnis ini mempunyai relasi. Kita harus partner, ya kan, kita harus komunikasi bisnis, dan sudah pasti ketika kita di properti itu pasti ada yang namanya inflasi. Inflasi itu kan ya dapat juga kita jangan takut ketika orang bisnis lagi masih ada yang menyelesaikan paling kita hanya bisa apa ya, menunjukkan aja Semakin banyak kita bergaul dengan orang, semakin banyak berkawan dengan orang, semakin banyak relasi kita dalam menghasilkan sebuah properti, mengenalkan kepada orang-orang atau berpikir akan menjadi kebutuhan semua orang ya, karena diutamakan tempat tinggal mereka. itu tadi, Pak. Sebelum kita membuka bisnis seperti ini, tentunya kita harus tahu dulu apa yang disebut properti ini dan apa-apa yang harus dijual dan apa-apa keuntungan itu. Nah, seperti masalah itu kita harus mengadakan sosialisasi yang terus dengan teman-teman, dan nantinya ketika orang itu akan tahu, dia akan kembali ke kita. Jadi tidak instan. Indomie aja iklan itu masih butuh proses. Itu perlu dimasak dulu Pak, Iya. supaya bisa dimakan. Tidak ada Begitu instan. juga dengan bisnis properti Bisnis, ini, ya. memang penjualan itu lama sekali, tapi sekali dapat kita penjualan itu akan beruntungannya lebih besar ya Pak ya. Dan juga para investor kebanyakan itu kan bermain yang semua investor yang pengalaman saya Pak ya, semua investor itu kebanyakan mereka sukses itu karena mereka berinvestasi di sebuah properti. Iya. Karena properti menurut itu kan jangka panjangnya ada, dan juga properti itu jadi aset untuk profit kita, bisa disewakan ke orang dan juga bisa di tempat tinggalkan kita Iya. sendiri ya Pak ya. Dan properti juga bisa dijual, bisa disewakan, dan bisa juga untuk anak-anak kita. Sangat menarik sekali. Sangat benar. Bahkan kalau dikategorikan tidak ada ruginya membeli properti untuk Kalau di Kalimantan Barat ini udah berapa banyak Pak properti Pak yang Bapak mainkan? Kalau untuk saya hanya sebagai relasi, ya kan. Hanya relasi itu ada beberapa lah. Cuman karena kita harus bisa mengambil misalkan di bagian utara, bagian timur, selatan itu kita kuasai. Karena kalau untuk sekarang aja subsidi ini kan diperuntukkan daerah pinggiran kota. Karena apa? Itu tadi. Kalau dulu kita bisa main di pinggiran-pinggiran agak menengah dikit, karena apa itu tadi? Harga tanah semakin mahal. Tentunya sekarang udah ada semakin aturan-aturan terbaru. Pajak juga harus kita ketahui juga. Ya, jadi kita harus tahu profit-profitnya untuk anggaran pembangunan, untuk beli lahan, dan segala macam manajemen. Kita harus mencari rekanan
benar-benar fix gitu. Ketika ada penjualan baru ada angka gitu. Jadi dari segi marketingnya, dari segi legalitasnya kita harus Harus ada semua. iya. Kalau untuk di 2000 kemarin kan udah ada 2020 penjualan bapak dan properti bapak itu sangat meningkat drastis ya semua penjualan. Kira-kira di 2021 ini proyek apa yang bapak ingin bangun atau di Subang wisata untuk bikin sebuah villa atau sejenis apa? Ada nggak ide seperti itu? Atau udah diluncurkan sebagian wilayah? Iya, saya ada pemikiran termasuk dengan partner saya akan membentuk suatu kawasan di mana ini belum pernah diluncurkan oleh developer di Kalimantan Barat, dan ini ide-ide dari yang kita dapat dari daerah Jawa. Iya. Seperti misalkan kita membuat suatu komplek kawasan 1.6 kita kasih tiba 40, kemungkinan kita kasih angsuran yang flat, jadi tadi proyek dan ada solusi lain juga bisa kasih selama 3 tahun. Iya. Jadi karena apa? Tidak semua orang bisa memiliki properti dengan membayar bank. Alasannya apa? Kan kebanyakan di Kalimantan Barat itu khususnya di daerah perekonomian yang banyak pengusaha yang tidak bisa memiliki legalitas itu satu ancaman juga buat kita. Tapi ketika kita sudah mulai masuk, kita kan udah pasti pelajaran dari 2020 ini udah kita survei kan. Oh ternyata orang seperti ini, dan jika kita kasih data step 6 bulan sampai setahun ini kurang. Jadi di awal bisnis ini kita misalkan targetkan kawasan ini akan berakhir 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu begitu awal tahun itu kita promo habis-habisan gitu. Oh, berarti membuat suatu promo gimana semua orang itu mungkin di 2001 ini akan banyak orang-orang membutuhkan sejenis perumahan, sejenis apa. Jadi Bapak lebih banyak bikin promo ya, apalagi di akhir di awal 2021 ini meledak sekali promo Pak, banyak. Jadi kita akan membentuk satu kawasan dan itu ada tiga pilihan untuk nasabah. Yang pertama KPR Bank, ya kan, untuk karyawan-karyawan yang gajinya payroll atau PNS atau swasta, ya kan. Terus yang kedua dia bisa berbilang cash keras, itu harga bisa nego, ya kan. Ketika ketemu itu langsung nego, gitu kan. Kemudian yang ketiga secara itu tadi cash tempo 3 tahun. Tadi minimal itu berapa persen itu tadi gitu. Daripada kesepakatan, cash tempo itu bukan hanya sebatas surat atau saya sama konsultan, tapi enggak. Kita ada pihak tengah itu notaris gitu. Notaris di mana kita udah punya rekanan gitu. Berarti udah lewat berapa bank ini Pak untuk main ada di bank apa? Kalau ada sebuah promo project dengan bekerja sama dengan bank-bank lain? Kalau kita khususnya umumnya ya kita bekerja bank konvensional dan bank syariah. Syariah. Konvensional itu ya termasuk BNI, Mandiri, Kopi, segala macam. Kayak BTN, Ya BTN, bank syariah itu bisa dicontohkan seperti bank syariah, syariah seperti itu. Fleksibel sih Pak, kalau mereka mau asuran flat ya ke syariah. Kalau dia bisa asuran ringan promo di awal ya ke konvensional gitu. Kedua aja. Oke, sekarang yang untuk lahan yang di Kalimantan ada di mana Pak? Mumpung kita tadi review. Iya. Siapa tahu saya nanti bisa memasarkan di mana properti Bapak ini supaya lebih dikenal sebagai semua orang kalangan khusus di Kalimantan Barat Untuk maupun di luar Kalimantan Barat. lokasi yang akan kita perencanaan di P40 ini kita buka di Jalan Karya. Oh, Jalan Karya Pak. Total unit kurang lebih ada 30-an. Daerah Kota Baru Pak ya. Kota Baru itu sangat berkembang Pak, karena di situ itu mencakup kayak sekolah STKIP, Iya. kampus Sakit Aisyah itu sangat dekat ke perkotaan. Dekat dengan kampus-kampus juga Iya. dekat, dengan perkotaan juga dekat. Jadi Dekat sekali. untuk dari kemacetan itu lebih terhindar Pak ya, apalagi kalau kayak di seberang itu kan kebanyakan orang tuh kena arah macet. Kalau di sini kan macet itu berkurang Pak ya. Itu tadi Pak, bisnis apapun ketika kita menemukan orang yang cocok dan orang yang cocok itu akan menjadi lancar. Suatu pemikiran kita tampung ya kan, Iya. dan itu menjadi bumbu yang sangat bisa dipakai untuk resep-resep bisnis. Karena apa? Kita udah masuk pasar global. Oh, ya sekarang sih udah global Pak ya, kan apalagi sekarang nih zamannya digital semua Pak ya. Digital. Jadi kita jangan sampai salah melangkah ya kan. Corona bukan satu hambatan, tapi corona ini menjadi pelajaran kita untuk belajar sebagai manusia yang cerdas. Iya betul. Manusia yang cerdas pemikirannya gitu.
di corona ini ya Pak ya, kita banyak belajar bagaimana kita memainkan sebuah digital atau memasarkan sebuah produk-produk kita dengan merencanakan ide-ide baru Pak ya kan. Dan di corona ini adalah kesempatan kita di sini bukan sebagai hambatan, malah kita menjadikan pembelajaran. Jadikan pembelajaran, terus kita berpikir gimana caranya kita harus melewati pandemi ini, terus kita masih bisa action. Iya. Ketika kita larut, ketika kita letih, itu kita akan tidur dan kita akan pincang. Oke, begitu kawan-kawan, untuk kawan-kawan semua khususnya di Kalimantan Barat, di Pontianak, apabila kalian menginginkan sebuah rumah atau tipe-tipe berapa, bisa hubungi Bapak Yogi, investor Bapak Yogi, karena beliau yang mempunyai sebuah properti khususnya di Kalimantan Barat, dan properti beliau sudah dikenal sebagai banyak orang di Kalimantan Barat, Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan semua yang khususnya di Kalimantan Barat. Oke, ada yang disampaikan Bapak atau Ya, mungkin ada tips dari saya pribadi ya kan. Ketika Anda ingin mencari hunian atau rumah, itu cukup 3 hal aja. Yang pertama lokasi, ya kan. Yang kedua gimana? Lingkungan. Yang ketiga itu tadi apa? Kualitasnya. Nah, harga itu tergantung dari kualitas. Jadi kita jangan takut. Kita semua dilindungi sama notaris. Segala hal dalam properti itu tentunya berlegalitas, terutama dari BPN itu dari kota. Dan tentunya kita jangan lupa bayar pajak Pak. maupun dari luar kota juga bisa Pak ya, Bisa. untuk misalnya kayak di Ketapang, Kalimantan, di Sintang atau dimanapun bisa. Jangan kan dari kata Bisa dibantu di luar ya, Pak. Jawa kita bisa Bisa bantu Pak ya. Yang penting aplikasinya lengkap aja. Iya. Karena kita sekarang sudah dimudahkan, mas sekarang sudah zaman digital, jadi kita harus wawasannya harus bertambah. Itu tadi kita harus belajar dan belajar. Tidak ada kata orang yang tinggi ya kan, kita harus belajar. Iya. Karena dalam sebuah kesuksesan itu lebih banyak kita belajar Iya. ya Pak. Belajar. Orang sukses saja masih banyak belajar Pak. Iya, belajar. Iya, Masih itu banyak tadi. belajar. Begitu juga Belajar. dengan kita harus makin belajar juga dari orang-orang yang sukses. Iya. Begitu juga dengan saya, belajar juga dari Bapak Yogi tentang pengalaman properti, dari pengalaman hidup Bapak Yogi gitu ya kan. Iya. Karena saya itu lebih suka belajar Pak. Iya. Belajar dari orang-orang yang sudah sukses memainkan sebuah bisnis. Iya. Tentu saja kita harus menambah dan terus menambah ilmu dari siapa, dari relasi kita. Relasi. Mungkin hanya itu saja. Oke, terima kasih Pak ya atas kunjungannya. Semoga sukses selalu Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Oke kawan-kawan, selamat sore semuanya.